Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kejadian 15. Saya akan bacakan ayat pertama sampai ke-8 saja, karena bagian ini kalau total sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggalkan dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dia yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah, dari Ur Kasdim, untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Lalu firman Tuhan kepada Abram sampai akhir ini, firman Tuhan memberikan satu tindakan yang harus Abram lakukan, karena Tuhan ingin mengikat covenant atau janji kepada Abram. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang kita baca ayat pertama, tiba-tiba muncul kata yang dari Tuhan, katakan, janganlah takut. 7 Oktober tahun yang lalu, Israel yang terakhir di dalam waktu kira-kira di atas 20 tahun, begitu aman, tiba-tiba diserang, begitu mengerikan. Orang di rumah digorok, ditembak, disiksa, baik anak kecil sampai orang tua. Begitu banyak kejadian mengerikan orang Israel. Sampai hari ini mungkin mereka nggak bisa tidur. Orang-orang yang mengalami di daerah yang dekat dengan perbatasan. Abram juga mengalami hal yang sama waktu itu. Kalau kita baca pasal 14, Lot ditawan oleh 4 kerajaan yang menang lawan 5 kerajaan yang memberontak, yang biasanya membayar upeti selama 12 tahun sampai 13 tahun, mereka bayar upeti kepada 4 kerajaan. Tapi waktu itu, tahun itu memberontak dan kalah salah satu raja Sodom, dan Sodom di mana Lot tinggal. Pada saat Abram tahu keponakannya ditawan oleh 4 raja yang menang itu, raja Sodom ditawan termasuk Lot, Abram langsung mempersiapkan 318 orang yang terlatih yang lahir di rumahnya, hamba-hambanya yang dari Ur Kasdim sudah lahir, dan mereka pasti pahlawan-pahlawan yang perkasa. 318 orang berperang malam-malam. Strategi Abram adalah waktu mereka lengah, 318 orang mengalahkan sekutu 4 kerajaan yang perang menang, menawan raja-raja, termasuk orang-orang dibawa, termasuk semua hasil tawanan dibawa. Nah, pada saat itu Abram khawatir serangan balik. Abram khawatir kemungkinan kerajaan-kerajaan yang dirampas kembali rampasannya, diambil tawanannya, dilepaskan tawanan, termasuk Raja Sodom itu. Kalau serang balik bagaimana? Dia cuma satu keluarga, betul, dengan orang sendiri. Dia nggak punya kerajaan. Ini lawan 4 kerajaan yang sudah baru menang, lawan 5 kerajaan. Pada saat kekhawatiran itu mungkin Abram nggak bisa tidur. Ya, Tuhan berfirman. Jadi Abram nggak memikirkan sesuatu pembicaraan dengan Tuhan. Tuhan yang inisiatif. Langsung mengatakan, Abram janganlah takut.
Ini pertama kali di Alkitab muncul kata janganlah takut. Pertama kali Tuhan mengatakan janganlah takut. Ternyata Abraham takut kan? Makanya Tuhan mengatakan janganlah takut. Dikatakan sebab upahmu besar. Apa hubungannya upahmu besar? Ternyata kalau kita baca sebelumnya, Abraham waktu dia menang, dia mengambil Lot, membebaskan Lot, membebaskan Raja Sodom. Raja Sodom bertemu dengan Abraham, minta bertemu dan mengatakan, aku sudah dibebaskan. Aku mau kasih persembahan-persembahan yang banyak dari hasil yang dibawa kembali oleh Abraham. Abraham mengatakan, enggak, aku enggak mau diperkaya olehmu. Abraham orang yang sangat berpegang teguh. Dia enggak mau mengambil milik orang lain, walaupun jasa dia. Kalau sekarang perang ya, negara-negara besar kalau perang membela yang kecil minta apa? Minta minyak kan? Atau minta harta, minta tanda tangan utangnya, apa harus bisa membayar semua biaya yang dikeluarkan. Salah satunya Ukraina yang sudah bertahun-tahun perang, mungkin nanti setelah dia menang atau setelah saya perang, bayar hutangnya nyicil sama negara-negara, khususnya Amerika yang sangat memberikan dana besar kepada dia. Tapi Ukraina negara kaya juga ya, gandum terbesar dari situ. Makanya gandum roti pada naik, waktu Ukraina awal-awal perang langsung stop, nggak bisa ekspor semua. Hebatnya presiden kita Jokowi bisa pergi ke Ukraina, ketemu sana, ketemu sama presiden Rusia juga. Akhirnya bisa keluar itu gandum, makanan dan sebagainya. Kenaikan itu tidak signifikan sampai global jadi kolaps ya. Itu hebat sekali presiden kita ya, sekarang dipandang dunia. Negara adidaya pun mendengarkan peran Indonesia yang sangat strategis 10 tahun terakhir ini. Tuhan melihat hidup Abraham yang begitu luar biasa. Tuhan mengatakan, jangan takut, aku perisaimu, aku yang menjaga engkau. Sekarang Tuhan mengatakan, kalau raja yang kalah itu mau nyerang balik, aku menjagamu, aku yang berperang melawan mereka semua. Satu kali upahmu besar. Abraham nggak ambil upah dari perang, dia tolak. Bukannya sekali ini, nanti kita tahu waktu istrinya mati di Mamre, mau dikubur di gua di situ. Abraham mau dikasih, betul? Dia orang terhormat, mau dikasih gratis, dihormati. Abraham bilang enggak, aku beli. Jangan sampai nanti mereka mengklaim mereka memperkaya Abraham. Abraham punya prinsip luar biasa. Nah, prinsip ini yang saya tahu waktu saya melayani di GRI bersama pendeta Stephen Tong. Beliau juga salah satu orang yang sangat kekeh memegang, tidak mau memanfaatkan orang lain. Harus bayar. Ya waktu kita buka pos di Pineng, gereja mereka udah pakai aja. Waktu kerusuhan ya tahun 98, 99. Gereja Presbyterian di Pineng. Pakai aja gratis. Enggak, kita harus bayar. Semua harus bayar, selama bisa bayar. Mau dikasih tanah di Jakarta itu, wah daerah sebelum ini ya. Mau bangun universitas atau apa, wah besar sekali. Mau dikasih gratis atau enggak bayar. Akhirnya orang kasihnya diskon saja. Luar biasa. Begitu besar dana bisa bayar. Dia bilang dia pegang prinsip dari Abraham juga. Selama bisa bayar. Nah Abraham ini luar biasa Tuhan, dan di situ kita lihat Tuhan memberikan kredit. Kamu gak mau ambil sesuatu dari orang lain, upahmu besar. Tuhan melihat perjuangannya, dia takut Tuhan lindungi. Dia lihat Abraham tidak mengambil dari Raja Sodom itu, dia mengatakan upahmu besar. Nah Abraham ternyata gak mikirin waktu dia diskusi dengan Tuhan. Dia gak mikirin untuk dia. Nah ini nanti kita lihat lagi, saya akan bacakan dari Ibrani ya. Kita akan coba nanti melihat ini kisahnya, karena saya disuruh eksposisi juga ya. Jadi lebih ke eksposisi daripada nanti kita bingung. Saya juga mengkaitkan dengan tema kita, bagaimana berbicara dengan Tuhan. Kalau kita melihat di Ibrani pasal 11 ayat ke-8 berbunyi demikian. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil berangkat dari negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ya kedua kali, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah.
dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi sebenarnya kalau kita melihat Abraham ini hidupnya enggak di dunia ini saja pikirannya. Makanya dia nggak mau memperkaya terus dengan apa yang dia dapat, karena pikirannya selalu apa? Tanah surgawi. Pikirannya nanti. Pikirannya saya mah nggak perlu, tapi keturunan saya. Saya nggak punya keturunan, nggak ada artinya bagi saya. Jadi ini satu pikiran yang benar-benar mempunyai satu keluasan hati. Bagi dia keturunan saya nggak terlalu sesuatu yang saya mau pegang lagi. Tuhan mengatakan nanti Tuhan akan memberikan satu penegasan. Dan Tuhan memberikan satu konfirmasi kepada dia. Dikatakan di situ, tetapi datanglah firman Tuhan. Jadi Tuhan, kalau dia sungguh-sungguh ingin menyatakan kehendaknya, kita jangan khawatir. Tuhan pasti menyatakan pimpinannya kepada kita. Tapi bagaimana kita tahu pimpinan Tuhan? Hanya satu prinsipnya, taat dan mau dipimpin Tuhan dengan abide with Him. Nggak ada cara lain. Bagaimana saya tahu pimpinan Tuhan itu saya peka? Bagaimana saya tahu Roh Kudus memimpin saya? Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, taat kepada Dia, baru bisa. Kalau enggak bisa. Kita nggak akan tahu mana dong apa yang harus saya lakukan. Satu-satunya cara adalah kembali kepada firman-Nya, kembali kepada ketaatan, melakukan firman-Nya. Disitulah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu kita dipimpin Roh Kudus, disitulah muncul namanya buah roh. Kita tahu bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu diambil dari mana? Ambil dari waktu orang Israel dipimpin oleh Tuhan melalui tiang api dan tiang awan. Kata itulah yang menjadi dasar orang Israel dipimpin oleh Tuhan. Sekarang kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu juga nanti hasilnya kita tahu Tuhan bekerja. Nah, saya mau nggak kita dipimpin? Mau nggak kita menantikan waktu Tuhan? Musa di dalam firman Tuhan dicatat, dia sampai mengatakan begini, kalau Tuhan nggak jalan, kami nggak jalan. Itu yang dipakai juga kata dasar yang membuat kita juga dipimpin oleh Roh Kudus seperti itu, menantikan Tuhan. Nah, pada saat Abraham di dalam penantiannya, Tuhan memberikan jawaban. Dikatakan di situ, datang firman Tuhan padanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Bahasa aslinya, dari dagingmu, anak dari dagingmu sendiri. Jelas sekali. Bukan budakmu, bukan dari orang lain, dari dagingmu sendiri. From your flesh. Dari bagianmu. Seperti Tuhan menciptakan Adam dari bagiannya, menciptakan Hawa dari bagiannya Adam. Dari side. Dari side. Itu side ya, tulang rusuk dari side. Dari bagianmu sendiri. Jadi jelas sekali Tuhan di situ memberikan satu penjelasan, Abraham akan menerima upah besar itu dari anakmu sendiri. Nah, Abraham diteguhkan. Abraham memang melihat kalau memang ini keturunanku, aku punya keturunan. Tuhan mengatakan iya betul. Dan Tuhan membawa Abraham keluar. Ya, melihat langit bintang. Waktu itu ya di dalam tradisi orang dengan mata telanjang hanya bisa hitung mereka buletin 6.000 bintang. Kira-kira lah ya. Orang-orang Yahudi memahami wah kira-kira Abraham bisa melihat 6.000 bintang yang mereka bisa lihat dengan mata telanjang. Tuhan kalian lihat, seperti itulah banyaknya. Kamu bisa hitung? Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Lalu ayat ke-6, percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran.
Hanya percaya. Tuhan bicara, dia percaya. Jadi waktu kita bicara sama Tuhan di dalam doa kita harus mulai memikirkan pola doa kita sebenarnya bagaimana. Apakah kita banyak ngomong, nggak percaya Tuhan bisa melakukan. Pokoknya kita setor aja pokok doa. Setor aja data-data kepada Tuhan. Kadang-kadang pokok doa kita kumpulin banyak, kita anggap sudah doa terus, saya udah setengah jam, 1 jam. Tapi kadang-kadang kita memang nggak mempercayai Tuhan. Kita anggap metode doa ya seperti itu. Nggak ada dialog personal dengan Tuhan. Nggak ada memasukkan satu hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan yang bisa bertindak. Kita terbuka di hadapan Tuhan, kita enggak. Kita anggap Tuhan, aku store semua ini, Tuhan urusanmu lah Tuhan. Nggak ada emosi kita, nggak ada kaitan dengan kita. Bagaimana peran kita di situ? Tuhan yang melihat hati kita, dia akan menyatakan kehendaknya. Abraham waktu dia belum yakin, dia bilang sama Tuhan. Tuhan memberikan keyakinan pada dia. Lagi firman Tuhan kepada Abraham katakan, akulah yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Abraham kurang yakin lagi. Ya Tuhan Allah, dia taat. Ya betul dia bilang. Tapi dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Dia berpikir. Dia melibatkan dirinya dengan pembicaraan dengan Tuhan. Jadi ada konteks yang jelas. Oke Tuhan, di mana aku tahu? Kalau kita doa sama Tuhan, kita harus pikir juga, di mana peran saya? Kalau kita minta ini, minta itu, di mana peran saya? Kita ditaruh Tuhan nanti posisi sulit, kita siap nggak? Kalau kita minta sesuatu sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan hal yang lain, bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan nanti nyatakan kepada kita? Siap nggak kita? Jadi kita harus dialognya hidup dengan Tuhan. Bukan kita doa udah selesai, Tuhan berikan keamanan, kita nggak pikir kalau Tuhan yang bisa menjaga negara kita, suatu hari Tuhan izinkan ada kerusuhan, ada sesuatu yang sulit, bagaimana kita menghadapinya? Tetap gak kita setia? Kita percaya Tuhan tunjukin. Saya lihat Tuhan pasti menjaga bangsa kita. Kita doa, kita minta sama Tuhan, tapi Tuhan, saya tahu Tuhan akan melakukan seperti ini. Tapi kalau enggak, bagaimana peran saya nantinya? Harus kita pakai logika juga memikirkan, Tuhan kalau menjawab seperti ini bagaimana saya? Kalau Tuhan menjawabnya berbeda, bagaimana saya perannya? Jadi doa kita enggak kita kagetan waktu Tuhan menjawab tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita tahu banyak hal yang Tuhan jawab tidak sesuai dengan kehendak kita. Nah, kalau kita baca lagi Ibrani pasal 11 ayat 11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Jadi Tuhan sendiri yang dikenal oleh Abraham dan Sarah, walaupun dalam pergumulan kadang-kadang mereka tidak percaya, bukan tidak percaya, mereka merasa meragukan. Itu juga pergumulan kita. Kita yakin pada saat Tuhan belum menyatakan dengan jelas, kita bisa ragu. Abraham pernah ragu pimpinan Tuhan. Di Firaun dia bohong bahwa istrinya adalah saudaranya. Ketemu Abimelek. Setelah pasal 15 pun dia takut. Katakan lagi sekali lagi, engkau saudara. Kalau enggak nanti kamu diambil, matilah saya kira-kira ya. Tuhan yang baru mengatakan aku perisaimu, dia udah lupa barusan di pasal 15 ini. Dia menghadapi kenyataan kadang-kadang enggak gampang. Hidup kita juga begitu. Dalam pergumulan kita coba pikirkan. Detail apa kita janji sama Tuhan. Tapi kita lupa. Atau kita merasa Tuhan seperti saya nggak sanggup. Abraham mungkin juga bergumul dengan begitu. Waduh bahaya nih. Bagaimana benar kalau saya dibunuh, istri saya diambil menjadi istri dari raja itu. Jadi pergumulan kita itu mirip-mirip lah dengan Abraham. Mungkin Abraham lebih bahaya. Kita nggak sebahaya Abraham.
Nah, disinilah kita mari bergumul sejauh mana sih kita mau taat pada Tuhan dan bicara sama Tuhan itu bukan hanya bicara. What's the point of praying? Poinnya apa? Apakah kita formalitas orang Kristen harus doa, ngomong sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan? Apakah tadi yang saya katakan pokok-pokok doa atau waktunya panjang? Kalau doa itu kita kasih waktu seperti ini, atau kita dalam setiap saat yang namanya setiap waktu berdoa itu, kita kemana kita selalu pikir, Tuhan saya berbuat ini gak benar. Kalau Tuhan mau hakimi saya bisa, tapi Tuhan selalu memberi anugerah. Saya salah Tuhan, saya terlalu sombong. Saya gak jujur sama teman. Saya gak jujur sama orang tua. Saya gak jujur sama pasangan saya. Saya melakukan banyak hal yang berdosa. Tuhan, kalau Tuhan mau buka semua dosa saya, habis saya. Tapi saya masih bisa bergumul dengan dosa ini. Ampuni saya Tuhan, saya mau perbaiki semua. Setiap saat kita sadar Tuhan mengawasi kita. Dan kita ngomong sama Tuhan itu dengan konteks yang benar-benar itulah hidup kita. Bukan waktu datang pada Tuhan mau makan kita doa. Datang ke gereja ada pokok doa, di dalam kebaktian doa kita doa. Tapi sehari-hari kita hidup di dalam pembicaraan dengan Tuhan. Seluruh hidup kita selalu dialog sama Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kita nggak benar, kita tanya sama Tuhan, jalan gue udah miring nih. Tuhan apa sih yang kau mau berikan kepada saya? Saya nggak mampu Tuhan. Dosa saya terlalu banyak. Saya masih bisa lakukan yang baik. Saya masih bisa melayani Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Tapi saya sebenarnya nggak layak. Tuhan pimpin saya. Tuhan tolong saya. Kita harus selalu seperti itu. Kita harus selalu mempunyai satu dialog yang real. Dialog yang hidup dengan Tuhan. Ya karena kita berdoa, karena kita percaya betul-betul Tuhan itu Tuhan yang menyertai kita. Di dalam Alkitab diajarkan. Bukan kita hanya percaya ada Tuhan. Seperti agama-agama lain. Semua percaya ada Tuhan. Semua percaya ada kuasa yang lebih besar. Percaya ada Tuhan. Sama percaya semua Tuhan katakan itu berbeda. Kita percaya Alkitab. Firman Tuhan. Tapi kita gak percaya di dalamnya seluruhnya. Itu bukan percaya. Kita percaya Tuhan itu berkuasa. Tapi kita gak mempercayakan diri kita pada Tuhan yang berkuasa. Itu juga setengah-setengah. Ada orang percaya Yesus dikatakan adalah Tuhan. Tapi gak percaya Yesus bangkit. Ada orang percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi tidak percaya mujizat. Itu sama dengan kita kadang percaya Tuhan ada. Tapi kita tidak percaya semua perkataannya. Apa yang Tuhan katakan pada kita dalam firman-Nya, kita tidak percaya. Abraham percaya, tapi tetap bergumul. Harusnya kita selalu di dalam pergumulan seperti ini. Hidup kita nggak dengar Tuhan langsung kita sempurnakan. Seumur hidup kita berjalan di dalam penyucian. Sanctification yang Tuhan kerjakan. Proses pengudusan ini Tuhan kerjakan sampai kita mati. Semua kita gak layak, semua kita berdosa. Semua kita terbuka di depan Tuhan. Semua orang harus dihukum mati. Tapi itulah anugerah di dalam Kristus. Itulah kabar baik di dalam Alkitab. Itulah kabar baik. Seluruh agama memberikan beban. Tuhan datang memberikan anugerah kepada Abraham. Aku membenarkan Abraham karena percaya. Roma pasal 4 pasal 5. Abraham dibenarkan karena iman, bukan usahanya. Percaya kepada Tuhan, perkataannya. Apapun yang Tuhan nyatakan secara pribadi, Abraham percaya, itulah iman. Ini juga iman yang menyelamatkan kita waktu kita percaya pada Yesus Kristus. Bukan perbuatan kita. Bukan hebatnya kita. Bukan ketaatan kita menjaga hukum Tuhan. Kita cuma percaya, itu cukup. Itulah kabar baik. Seluruh agama lain memberikan beban, memberikan tugas, memberikan list yang banyak. Kalau orang mau selamat, dia harus melakukan 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi mari kita percaya Tuhan bukan hanya Tuhan ada, tapi apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan. Saya kira iman Abraham tepat dan cukup. Tuhan mengatakan imanmu, aku benarkan engkau. Sekali lagi bukan karena jasanya Abraham, dia cuma percaya. Sepertinya dia betul-betul
Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang dekat dengan Dia, yang real. Bapak Ibu sekalian yang punya anak, ya yang punya anak saya kira cukup banyak ya. Kalau anak percaya sama kita, kita bangga gak? Kita tahu gak bagaimana waktu dia percaya? Anak saya paling besar itu mungkin paling waktunya lama bersama orang tua yang punya anak pertama kan ya. Kesibukannya fokus hanya satu anak. Jadi dia sangat-sangat percaya. Dia gak pernah meragukan tuh minta uang jajan. Karena apa yang dia mau makan selalu dapat. Anak kedua karakternya beda-beda ya. Memang beda juga walaupun kita treatnya sama. Anak kedua kadang-kadang masih minta. Kurang dikasih jajan 50.000, kurang minta lagi. Yang pertama gak pernah merasa dia kurang. Malah kita bilang, ayo nanti masih ada gak? Kadang-kadang sekolah kan dia gak jajan semua ya. Enggak cukup. Kita paksa aja kasih. Sekarang kan hidupnya dia gak peduli. Ada duit atau enggak. Pokoknya hidup saya percaya orang tua saya. Nah yang kedua ini sama. Saya treatnya juga sama. Dia gak pernah punya kekurangan. Lama-lama lihat kokonya dia berubah. Mau gak? Enggak cukup. Dulu gak pernah. Lama-lama lihat kokonya gak pernah. Kita juga gak banding-bandingkan beda-beda kan. Lama-lama dia gak minta lagi. Cukup Pak. Kalau dia mau, tetap mau. Ya, ada kemajuan. Bukan karakter awalnya, tapi ada perubahan. Nah Tuhan melihat Abraham memang mungkin imannya betul-betul percaya Tuhan. Nah di sini mari kita koreksi hidup kita. Betul gak sih kita percaya Tuhan sungguh-sungguh? Kalau Tuhan ngomong apa, memimpin kita melakukan sesuatu. Nah Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Ini konteksnya tetap Abraham ya. Yaitu satu tanah air surgawi, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dari konteks Abraham waktu dia diberikan janji, diberikan upah, diberikan keturunan. Abraham dan Sarah merindukan kota yang tidak tergoncangkan, yang direncanakan oleh Tuhan dikatakan. Dan mereka percaya dikatakan dia yang memberikan janji itu setia. Abraham dan Sarah itu dalam pergumulan imannya sampai berkesimpulan Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia. Dan Tuhan melihat iman mereka pun. Sekali lagi ini pergumulan sekian tahun. Tuhan mengatakan aku tidak malu disebut Allah mereka. Luar biasa ya. Kita lihat Sarah tertawa pernah kepada Tuhan. Yang menjanjikan. Dia akan melahirkan di usia 90. Nggak percaya, ketawa. Abraham pernah ketakutan. Tapi perjalanan iman mereka bertumbuh. Mereka bergaul dengan Tuhan. Mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa Allah tidak malu disebut Allah mereka. Bisa gak kita komunikasi sama Tuhan? Lalu kita bertindak. Kita berpikir. Kita mempunyai hati. Dan Tuhan tahu. Tuhan gak malu menjadi Tuhan kita. Karena kita percaya sama Dia. Karena kita full menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada seorang, ini kira-kira sudah 7 tahun yang lalu. Jamaat ajak saya ke RSCM. Pak ini pegawai saya. Dia agama Buddha. Kalau kami dialog, dia selalu menghina Yesus. Dia hebat ngomongnya, dia punya kelenteng keluarga. Karena akrabnya bos sama anak buah, mau injili ya guyon lah ya. Kata-kata yang kadang-kadang bercanda, ya juga mungkin karena sering bercanda ya dia juga tanda kutip jadi menghina dan tanda kutip kepada Tuhan dari bosnya yang percaya. Suatu hari sakit kanker begitu berat ketahuan, kanker otak. Dirawat. Usia masih muda. Usia 40-an. Punya anak 2. Waktu di RSCM itu baru lahir 1 bulan anak ketiga. 3-3 anak laki-laki. Waktu rumah sakit, jemaat bilang, Pak mungkin kita doakan dia juga besok mau operasi bisa selamat cuma 5%. Sisanya mati. Di batang otak ini kankernya ganas sekali.
bisa selamat 5%, sisanya lewat. Tapi pakainya dia mau percaya Tuhan. Ke rumah sakit, singkat cerita, kenalan, tanya. Dia sekian tahun gak pernah mau percaya Tuhan. Tuhan yang inisiatif datang pada dia. Melalui mimpi atau dia katakan Tuhan memberikan konfirmasi. Dia mimpi katakan. Dia mimpi dengan kekhawatiran. Dia tahu itu Yesus. Di tengah ketakutan Tuhan bilang jangan takut. Dia bilang ini siapa? Masa benar Yesus yang saya hinain selama ini di mimpi itu datang pada saya. Sekali lagi. Di tengah kekhawatiran dia katakan Niki jangan takut. Dia bilang omong kosong nih ya. Ya kira-kira begitu ya. Dia bilang kalau ketiga kali gue baru percaya. Ketiga kali sama. Setelah itu dia percaya sungguh-sungguh. Waktu mau doain saya bilang, Niki siap. Operasi besok cuma 5% berhasilnya. Iya. Saya gak takut mati lagi. Tuhan menyelamatkan saya. 3 kali dalam mimpi itu Tuhan bilang saya jangan takut. Kalau saya mati pun saya gak khawatir lagi. Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan datang, saya nggak percaya yang keras ini. Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan mau mengampuni dosa saya. Dia nggak takut sama sekali. Setelah operasi, singkat cerita lagi, yang harusnya siuman bisa beberapa hari, dalam beberapa waktu dia bangun tiba-tiba, kaget satu ICU ya, kaget dikirain orang mati bangkit kira-kira gitu ya. Ini belum bisa sadar, ini masih lama dia sadar. Kaget. Di dalam pengobatan berikutnya selama 2-3 tahun. Dia gak sembuh. Berobat. Matanya mulai bengkak. Ininya tenggorokannya udah susah. Dia jalan tuh miring, sensornya udah terbalik. Jadi dia harus pakai terapi yang membalikkan otaknya karena otaknya udah itu operasinya terbalik. Dia lihat banyak terbalik semua. Jadi dia harus pakai alat yang tuh bisa menormalkan. Lihat itu gak terbalik. Kemana harus dipegang orang. Kami besuk dia. Dia tiap hari baca Alkitab. Itu kayak orang benar-benar lahir baru. Luar biasa. Mau mengerti Alkitab, baca Alkitab. Waktu kira Pak menderita gak? Ya gak apa-apa. Saya bersyukur Tuhan mengasihi saya. Terlalu diulang terus. Dia bilang apa? Berapa orang sih orang Kristen sakit kayak saya? Tuhan izinkan sakit kayak saya berapa orang? Saya bisa mengalami kasih Tuhan. Saya diizinkan seperti ini. Gak banyak loh. Kita gak usah ngomong apa-apa lagi, betul gak? Dia sakit menderita begitu. Udah minum ini, minum itu. Sinar, kemo. Dia bilang dia bersyukur terus Tuhan terlalu baik sama dia. Sampai dia mati dia belum pernah ke gereja. Kami bikin kebaktian khusus. Ya ke mall ada WC orang disable kan, dia gak bisa jalan. Dengan keluarga dari jemaat ini kita bikin Natal, bikin kebaktian. Di rumahnya mau kebaktian pun keluarga masih keras kan. Udah kita di luar aja. Mau ke gereja yang ada disable, belum waktunya dia sudah dipanggil Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia tidak pernah menyesali dia percaya Tuhan. Dia tidak pernah sembuh. Setelah operasi itu hidupnya menurun-menurun. Di tempat tidur, berobat terus, minum obat terus. Minum obat yang dikasih sama satu jemaat yang memperhatikan juga. Minum terus yang bau sekali dia minum, dia berusaha. Enggak mengeluh, bayangin. Enggak merengek-rengek, menderitanya luar biasa. Selalu bersyukur waktu kita kunjungin. Belajar firman Tuhan dia terlalu bersyukur. Hidupnya itu Tuhan dialog sama dia. Tuhan sendiri menyentuh hatinya. Tuhan sendiri inisiatif menyelamatkan dia. Nggak mungkin punya dia mau percaya Tuhan tadinya. Semua kaget. Itulah karya Tuhan yang luar biasa dan dia bisa kesaksian. Dan dia rekam. Nah sekarang pertanyaannya. Ya,
Di dalam kehidupan kita waktu Tuhan tidak memberikan sesuatu yang jelas, bagaimana kita menjalani? Abraham jatuh bangun. Waktu dijanjikan Tuhan, salah dengar dia. Dia ambil Hagar untuk melahirkan keturunan. Padahal Tuhan udah janji, dari dagingmu sendiri. Artinya keturunanmu dari kamu dengan istrimu. Dia tafsir, oh aku mungkin cuma saya kali ya. Salah tafsir. Nah dalam kehidupan kita waktu kita mengalami sesuatu yang kadang-kadang gak jelas. Waktu kita dicobai. Seperti Abram waktu mengalami ujian dari Tuhan. Berat ya, dapat anak. Dikasih oleh Tuhan. Tapi disuruh apa? Persembahkan anakmu. Secara logika kan Tuhan engkau yang kasih aku. Ini anak yang aku sayang. Satu-satunya dikatakan anak perjanjian, bukan Ismail. Akhirnya mengatakan anakmu yang tunggal. Loh, padahal udah ada Ismail. Ya, anakmu yang tunggal. Karena memang Ishak saja diakui sebagai anak perjanjian. Yang Tuhan janjikan itu. Nah kalau kita melihat di tengah pergumulan seperti ini. Ternyata dia berpikir, Abram berpikir seperti ini. Pasal 11 ayat 19. Karena Abram berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang mati. Sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dia bilang waktu menyerahkan Ishak. Walaupun nanti Ishak mati kira-kira ya. Abram pikir Tuhan bisa bangkitkan orang mati. Seakan-akan nanti aku akan dikasih lagi. Belum terjadi kan dia dikasih lagi kalau si Ishak mati kan. Jadi kalau kemungkinan begini. Kalau Ishak mati. Mungkin Tuhan betul akan membangkitkan. Karena keturunannya akan mewarisi tanah yang Tuhan janjikan kan. Mungkin memang Tuhan bangkitkan seperti pikiran Abraham. Tapi andaikan memang tidak dibangkitkan. Kira-kira bagaimana respon Abraham? Kan pernah ya kita berpikir Tuhan pasti jawab doa kita A. Ternyata B. Betul gak? Apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan ternyata berbeda. Bagaimana sikap kita? Abraham waktu dia pikir Tuhan pasti membangkitkan. Ternyata anaknya memang gak dibunuh. Tapi seandainya kita berandai-andai. Abraham mempersembahkan Ishak dan mati. Abraham dikatakan seakan dia sudah peroleh Ishak kembali. Nah apakah kalau Ishak tidak dibangkitkan, kalau Ishak mati, apakah Abraham menyangkal Tuhan? Apakah Abraham menuntut Tuhan? Apakah Abraham meninggalkan Tuhan, tidak percaya lagi? Itu harus kita pergumulkan. Kita sering tidak mendapat jawaban yang pas sesuai dengan doa kita. Kita bicara sama Tuhan. Tuhan berbicara berbeda. Bagaimana respon kita kalau kita terima sesuatu yang pahit? Sesuatu yang seakan-akan masa depan kita hancur. Disinilah iman yang sungguh-sungguh percaya Tuhan itu diuji. Setelah Tuhan melihat apa yang Abraham lakukan, Tuhan mencatat, aku sudah tahu. Jadi Abraham sungguh-sungguh, dia percaya sama Tuhan. Dia tidak setengah-setengah. Nah apakah Tuhan waktu melihat kita tidak mendapatkan jawaban yang sesuai? Apakah Tuhan juga lihat? Aku tahu imanmu. Bisa kita bilang, Tuhan aku betul loh. Aku bukan hanya mendapat anugerah keselamatan terus adanya ikut Tuhan. Aku mau lebih serius. Aku mau lebih dibentuk oleh Tuhan. Ya, puncak pengalaman bergaul dengan Tuhan. Dialog dengan Tuhan. Perjalanan Abraham memuncak dengan kisah Kejadian 22. 3 kali Abraham harus merespon kepada Tuhan. Here I am. Ya dalam satu bahan PA yang dikutip, yang saya kutip dikatakan yang pertama, pelajaran pertama dari Abraham adalah Tuhan mengubah dan mau memenangkan pikiran Abraham. Abraham berpikir waktu ke Kanaan, dia pikir wah bahaya, dia melawan apa yang Tuhan sudah berikan. Dia berbohong, dia takut. Waktu pelarian ke Mesir,
Waktu kesalahan dengan Abimelek, pikiran dia tidak sesuai. Dia melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Tuhan mau mengubah pikirannya, memenangkan pikirannya. Mau Abraham menyerahkan pikirannya kepada Tuhan. Yang kedua adalah waktu Abraham sudah memiliki Ishak. Dia pegang, ini milik saya. This is on my hand, this is mine. Tuhan katakan serahkan. Lepas tanganmu. Serahkan anakmu kepadaku. Kita udah pegang sesuatu susah ya. Yang kita sangat sayangi. Mau lepas dunia ini susah ya. Bapak Ibu sekalian. Semua kita mau sehat ya. Sampai berapa lama? Selamanya mungkin juga bisa sampai tua. Tapi berapa persen orang bisa tua sampai 99, 120 tahun tetap sehat? Kalau lihat kita banyak orang yang sehat terus atau sedikit yang sehat terus? Sedikit ya. Waktu kita kalau divonis, kamu tinggal 3 bulan. Bagaimana respon kita? Seperti Niki, besok mau mati kalau operasi. Takut gak? Enggak, aku besok ketemu Tuhan. Kita yang masih sehat nih, kalau andai kata ada situasi, dokter bilang lu boleh makan apa aja lah sekarang. Kita bukan senang ya, tadinya diet sekarang apa aja boleh makan Pak. Ibu silakan makan apa aja, jangan khawatir, bebas. Terus baru dikasih tahu waktunya 3 bulan lagi. Kadang-kadang kita panik ya, apapun kita lakukan, kepada siapapun kita berobat, demi menjaga kesehatan kita, apapun kita lakukan. Habis-habisan orang lain menderita gak apa-apa. Anak cucu menderita gak apa-apa. Yang penting saya mau sehat. Harta habis gak apa-apa. Yang penting saya sehat. Saya bukan mengatakan gak boleh berobat habis-habisannya. Silakan. Tapi apakah kita punya iman? Kalau yang saya tahu memang ini bahaya. Saya gak bisa sembuh. Gak apa-apa. Saya siap. Gak perlu berobat. Saya udah cukup berobat seperti ini. Cukup. Saya percaya. Tuhan kalau mau sembuhkan memang bisa, tapi memang waktu saya ini bukan saya mati-matian. Saya cukup, ini harus dengan satu pertimbangan, uang yang ada nih saya harus kasih ke orang lain, lebih penting. Bapak Ibu sekalian yang sembuh, kalau bukan mujizat Tuhan kayaknya sangat sedikit ya, kanker ini masih sangat bahaya. Tapi Tuhan sembuhkan tuh ada yang mujizat, luar biasa. Tapi apakah kita siap? Kalau kita sakit, menuju surga loh. Kita ketakutan atau kita mengatakan Tuhan aku siap. Aku mau berobat. Tapi dengan kondisi saya tidak mau habis-habisan. Saya berjuang, saya semangat. Saya kalau mempertaruhkan semua sampai membuat orang semua menderita, saya gak mau. Saya percaya Tuhan. Kalau saya ketemu Tuhan, dalam waktu cepat gak apa-apa. Cepat atau lambat saya juga ketemu Tuhan kok. Kenapa saya mau bertindak sekarang di luar satu hal yang memang saya gak pernah pikirkan saya bisa begitu. Iman saya sama Tuhan, saya percaya Tuhan. Saya hidup dengan seperti ini terus sepanjang waktu. Tapi kena penyakit jangan sampai ubah saya tiba-tiba ekstrim. Takut mati. Memperlakukan semua harta saya sepertinya milik saya gak mau lepas untuk kesehatan saya. Bisa gak kita begitu? Seorang jemaat saya lagi, ya, sampai detik terakhir dia bilang sama suaminya, jangan tusuk macam-macam lagi ya. Kanker paru-paru, udah mau mati berapa hari lagi. Jangan tusuk macam-macam lagi. Jangan lagi. Mahal. Kira-kira begitu. Dia mati dengan damai. Dia sudah terima. Awal-awal belum terima. Waktu dia kesaksian di gereja dia bilang, Tuhan terlalu sayang saya. Saya memperlakukan hidup saya terlalu, saya anggap hidup saya itu milik saya. Dia kerja di orang tua. Gak pernah dari kecil jajan di luaran. Tidak pernah sekalipun makan gorengan. Tidak pernah. Kena kanker paru-paru. Dia bilang Tuhan terlalu sayang saya. Kesehatan saya boleh diambil. Tuhan selamatkan jiwa saya. Dulu dia semua atur dengan luar biasa. Sangat rapi. Dia bilang setelah mengalami ini Tuhan atur dia. Dialog dia dengan Tuhan menghasilkan percaya kepada Tuhan. Sampai hari terakhirnya dia tidak khawatir. Yang ketiga adalah Abraham. Setelah dia lepas, hatinya Tuhan tahu. Hatinya Tuhan tahu.
Tuhan bilang, aku sudah tahu. Dia sudah, Tuhan aku serahkan. Karena aku mengasihi engkau, aku percaya apa yang kamu katakan Tuhan, udah cukup. Tuhan yang akhirnya menyerahkan domba. Tuhan gak ambil, Tuhan yang sediakan. Nah waktu Tuhan mau memberikan satu janji keyakinan kepada Abraham, Tuhan suruh sediakan 4 macam binatang. Ya, kambing, lembu. Ya, ada di situ 3 macam, terus 4 macam burung. Disuruh belah 2, kecuali burung yang kecil gak dibelah 2. Kalau dulu orang mau janji, itu biasanya memang Abraham tahu ini memang satu tradisi. Binatang dibelah, mereka taruh kiri kanan. Yang berjanji itu harus berjalan. Kami mentaati apa yang kami janjikan, kira-kira begitu ya. Aku berjanji. Kalau salah satu tidak menepati janjinya, mereka akan mati seperti binatang yang dipotong. Ternyata waktu Tuhan mengatakan sediakan itu, kamu potong. Aku mau mengikat janji. Tuhan bikin Abraham tidur nyenyak. Tidur nyenyak dia. Tidur nyenyak. Dan setelah itu Abraham terbangun, dia lihat ada asap. Yang biasanya Tuhan hadir teofani melalui asap waktu memimpin orang Israel. Nanti kita lihat ya. Waktu Tuhan menerima persembahan dari api. Asap, ada api dari surga itu terus menerima persembahan. Ada namanya api, ya seperti obor begitu, berjalan di tengah-tengah. Abraham tertidur. Di tengah gelap gulita yang mengerikan, kita mencatat ayat ke-17 itu. Tuhan hadir. Tuhan yang berjalan di tengah perjanjian. Covenant-nya Tuhan dirikan. Bloody covenant. Covenant itu selalu yang Tuhan dirikan tuh pakai darah. Sekarang kan begini, Tuhan berjanji kepada Abraham. Abraham harus berjanji setia. Abraham dikeluarkan. Kamu gak setia, aku yang setia. Kamu gak setia, aku yang mati. Kisah ini kita ingat kisah di mana? Gelap gulita. Pada saat kita tidak berdaya. Tuhan yang mati bagi kita di mana? Di kayu salib. Covenant Tuhan ikat dengan Abraham. Ini sudah menggambarkan Tuhan sendiri yang menanggung ketidaksetiaan kita. Setelah ini Abraham gak setia loh. Pasal 16 saja dia sudah takut sama Abimelek. Ini belum ke pasal 22 Tuhan yang sudah tahu. Janji ini pasal ke-15. Dan ada lagi berapa pasal, sekian tahun. Abraham berjalan jatuh bangun. Tapi Tuhan yang setia, Tuhan yang berinisiatif. Dia mengikat dirinya. Aku berjanji pada diriku sendiri. Kalau kita janji demi apa ya? Demi Tuhan atau demi apa? Kadang-kadang ya waktu kecil demi langit, demi apa? Tuhan berjanji demi apa? Dia paling tinggi. Dia pribadi yang paling berkuasa. Dia berjanji kepada diri sendiri. Aku yang akan menanggung. Seperti binatang ini. Engkau tidak setia, aku yang menanggung. Ketidaksetiaanmu mati seperti binatang ini. Yesus, domba Allah, mati. Menggantikan kita yang tidak setia, berdosa, melawan Tuhan. Semua adalah inisiatif Tuhan. Jadi waktu kita berdoa pada Tuhan, kalau kita hanya ngomong sama Tuhan, kadang-kadang gak mengubah sesuatu. Kita ngomong, hati kita gak punya hati berdialog sama Tuhan, gak ngubah apa-apa. Tapi waktu Tuhan inisiatif, Tuhan bicara sama kita, di situ dia mau ubah kita. Mari kita siap terbuka di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan di dalam dialog kita dengan Tuhan. Bagaimana bicara dengan Tuhan? Bicara dengan seluruh keberadaan kita. Bukan metode doa dengan kata-kata, tapi seluruh kehidupan kita yang percaya Dia. Kira Tuhan memberkati.